Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Teguh Barata Aji dan teman-teman yang saya banggakan. Saat ini saya, Jufali Syabila dan juga Mas Aditya Nuriskan akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami mengenai mata kuliah operasi riset, yaitu optimasi keuntungan produksi UMKM konveksi. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai latar belakang dari masalah yang akan kita selesaikan gitu. Nah, yang pertamanya COVID-19 ini telah memukul ya perekonomian Indonesia sehingga banyak sekali UMKM yang mengalami kerugian akibat COVID-19 ini. Nah, untuk mempermudah tadi kan udah dijelaskan secara detail mengenai masalah studi kasusnya dan juga bagaimana UMKM ini untuk mencari keuntungan. Nah, ini untuk lebih mudahnya lagi kita bisa melihat di tabel ini ya secara mudahnya. Di tabel ini jadi kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya sehingga kita bisa masukkan angka-angka tersebut tadi di dalam tabel ini. Jika kain A tadi sudah disebutkan bahwa tas itu untuk memproduksi tas membutuhkan 0,65 dan untuk memproduksi masker sebesar 0,25, sedangkan ketersediaannya tadi yaitu 10,55 meter. Nah, untuk kain sendiri yaitu untuk tas produksinya membutuhkan kain 0,8 dan untuk masker sendiri 0,35. Nah, sedangkan ketersediaannya itu ada 14,75 yang sudah disebutkan tadi. Ini untuk constraint-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan objective function gitu ya. Tadi udah disebutkan sebelumnya tadi untuk jasa jahitnya sendiri untuk tas besar 5.000 per produk dan untuk masker 2.000 per produk. Sedangkan dalam mengambil keuntungan UMKM ini akan mengambil keuntungan dari jasa jahit setiap produk tersebut sebesar 10% dari jasa jahit tas dan 75% dari jasa jahit masker. Dan tidak lupa tadi kan juga karena penjualannya secara online maka perlu adanya biaya pengemasan. Nah, biaya pengemasannya sendiri untuk tas tadi 1.000 per produk dan untuk masker 200 per produk tuh. Nah, sehingga kita bisa menuliskan persamaannya jika H1 ini adalah biaya untuk memproduksi tas, untuk harga tas sendiri, yaitu X1 itu adalah bagaimana si X1 itu adalah variabel tas, bagaimana si tas ini untuk produksinya, harga produksinya yaitu X1 dalam kurung 5.500 itu kita mengambil keuntungan ya, harga dari kita ambil keuntungan dari jasa jahitnya itu kan jasa jahitnya 5.000 terus untuk kita ambil 10% jadi 5.500 gitu. X1 variabel tas itu nah kurangin 5.000 sendiri adalah jasa jahitnya. Nah, untuk tas, nah untuk masker itu kan harga produksinya kan 2.000 nih. Nah, untuk kita ini kan untuk harga maskernya sendiri kan kita diambil juga dari keuntungannya 75% dari harga jasa yaitu 3.500 X2 yaitu variabel dari masker. Jadi X2 dalam kurung 3.500 yaitu keuntungan dari jasa jahit maskernya kan dikurangin 2.000 yaitu jasa jahit maskernya sendiri. Nah, yang kedua, persamaan kedua adalah K1. K1 ini adalah biaya pengemasannya. Nah, untuk biaya pengemasan untuk X1 atau variabel tasnya sendiri adalah 1.000, jadi X1 kali 1.000 untuk tas, dan K2 yaitu untuk maskernya sendiri biaya pengemasannya itu X2 kali 200, yaitu X2 ini variabel masker per produk dikali 200 seperti itu. Nah, sehingga penyelesaian keuntungan maksimal yang akan didapatkan dari dua bahan yang berbeda ini, jadi nantinya kita akan mengetahui gitu mana bahan yang akan mendapatkan keuntungan maksimal gitu. Nah, ini untuk mencari keuntungan maksimal sendiri
yaitu caranya tadi harga jual yang H1 dan H2 tadi itu dikurangin biaya produksi, dikurangin lagi biaya pengemasan, sehingga kita bisa tuliskan bahwa Z sama dengan H1 tambah H2 dikurangin K1 tambah K2. Nah, ini akhirnya kita masukkan, substitusikan dari persamaan yang sudah kita tulis H1 tadi dan K1 tadi dimasukkan ke dalam persamaan. Itu sehingga X1 dalam kurung 5.500, X1 kurangi 5.000 plus X2 dalam kurung 3.500 kali X2 dikurangin 2.000. Nah, dikurangin lagi tadi K1 tambah K2. Jadi tadi dalam kurung X1 kali 1.000 plus X2 kali 200, kemudian di dalam kurung lagi dikurangin, sehingga nanti bisa kita lihat bersama bahwa objektif fungsinya ini adalah yang ada di bawah ini gitu. Nah, selanjutnya ini setelah tadi kita membahas tentang objective function, nah di sini kita akan membahas tentang convex analysis. Nah, jadi udah sebelum kita bahas ya tentang objective function sendiri untuk studi kasusnya. Nah, ini fungsi tujuannya yaitu 5.500 X 1 kuadrat ditambah 3.500 X2 kuadrat dikurangi 5.000 X1 dikurangi 2.000 X2 dikurangi 1.000 X1 dikurangi 200 X2. Nah, untuk mencari convex analisis sendiri dibutuhkan rumus Hessian. Nah, rumus Hessian sendiri bisa kita lihat bersama. Ini rumusnya yaitu 2 kali turunan terhadap fungsi dx1, dx1, kemudian 2 kali turunan terhadap fungsi dx1, dx2, kemudian 2 kali turunan terhadap fungsi dx2, dx1, kemudian 2 kali turunan terhadap fungsi dx2, dx2. Nah, untuk rumus turunannya sendiri, yang pertama ini adalah Knx pangkat n min 1. Nah, ini kita turunkan dari fungsi tujuan untuk yang pertama yaitu del fx. Nah, yaitu turunan pertama dari rumus Hessian sendiri. Nah, yang pertama turunan pertamanya dari fungsi tujuannya kan 11.000 X1 dikurangi 6.000. Nah, yang kedua 7.000 X2 dikurangi 2.200. Nah, ini kan udah turunan dari fungsi yang pertama. Selanjutnya ketika sudah melakukan turunan pertama, maka kita akan melakukan turunan kedua gitu sesuai dengan rumus Hessian-nya, yaitu menjadi dari 11.000 X1 kurangi 6.000, 7.000 X2 kurangi 2.200, itu turunan keduanya menjadi Hessian-nya yaitu 11.000, 0, 0, 7.000. Nah, sedangkan untuk mencari convex analisis sendiri, kita perlu adanya mencari nilai determinannya. Nah, untuk nilai determinannya sendiri adalah AD dikali BC. Nah, untuk nilai determinan sehingga 11.000 kali 7.000 dikali 0 kali 0 sehingga menjadi 77 juta. Seperti itu. Nah, karena semua prinsip minor pertama yaitu minor pertama kan tadi 11.000 gitu. Dan 11.000 ini adalah nilai positif. Sedangkan prinsip minor kedua hasil determinannya yaitu 77 juta itu positif juga, maka Fx1, F2 adalah definit positif yang termasuk ke dalam convex cembung atau cembung gitu, convex atau cembung gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah melakukan convex analisis secara manual gitu. Nah, untuk membuktikan convex analisis ini kita benar gitu, kita menggunakan MATLAB, uji MATLAB sendiri untuk pakai tools MATLAB untuk mengetahui apakah convex analisis kita itu betul-betul benar gitu dengan tools bantuan uji MATLAB gitu. Nah, percobaan menggunakan MATLAB-nya sendiri itu ada kita menulis variabel since untuk X1 dan X2 tadi untuk tas dan masker, dan kita juga menuliskan objective function-nya sendiri, rumusnya. Kemudian setelah tadi kita menulis objective function itu, kita juga akan melakukan turunan gitu ya, turunan kedua, 2 kali turunan, yaitu menuliskan rumusan dari Hessian dalam kurung Z, X1 dalam kurung lagi S1, S2 terus dalam kurung. Nah, selanjutnya ini hasilnya adalah sama seperti tadi uji manualnya, yaitu 11.000, 0,7.000. Nah, kemudian kita cari ini determinan
determinan Hessiannya sendiri. Nah, kita mencari determinan Hessiannya sendiri untuk melakukan pengujian apakah konveksanasi kita termasuk cekung atau cembung gitu. Nah, sehingga kita tulis rumusnya determinan depth gitu ya, dalam kurung Hessian, dalam kurung lagi z min z, x1, x2, terus dalam kurung lagi. Nah, sehingga jawabannya adalah 77 juta. Nah, ini sesuai dengan hasil uji kita secara manual ketika kita menggunakan tools MATLAB gitu. Nah, ini selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adit. Silahkan, Mas Adit. Ya, berikutnya adalah implementasi menggunakan Excel solver, di mana di sini kita akan mencari nilai maksimum dari tas dan masker dari kain A dan kain B. Untuk implementasinya kita langsung ke solvernya aja. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dalam menggunakan solver dalam Excel. Di sini kita akan mencari yang pertama dulu, nilai maksimum yang pertama dulu. Ini bisa dilihat untuk yang di sini, untuk rumusnya bisa adalah perkalian B2 kali G2 ditambah C2 kali H2, sedangkan untuk yang di bawahnya adalah perkalian untuk B3 dan G3 ditambah dengan C3 kali H3. Kita akan mencoba mencari nilai maksimum dengan menggunakan solver. Nah, di sini kita tuliskan objektifnya. Ini adalah objektifnya yang ini. Terus ini adalah variabel yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari. Ini adalah constraint-nya. Constraint-nya itu sesuai dengan constraint yang ini, yaitu X1 dan X2 itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Sedangkan untuk I2-nya yang dimana di sini itu harus kurang dari sama dengan 10,25. Ini di sini kita pilih GRG nonlinear, kita solve. Kita pilih yang di sini untuk objektifnya. Variabel yang akan diganti adalah di sini. Terus ininya G. Kita ganti ininya tidak boleh sama 0.
Kemudian ini juga diganti karena di sini 14,75, jadi kita sesuaikan. Oke. Di sini sama lagi, GRD nonlinear. Kita solve. Pilih answer sensitivity report. Oke. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk jumlah yang kita cari, untuk nilai maksimumnya nanti ada di 14 tas sama 5 masker dan 15 tas sama 7 masker untuk di KNB. Nah, berikut adalah hasil dari reportnya. Untuk KNB sama seperti yang report awal, tapi di sini ada jumlahnya itu berbeda. Kalau di KNB ini ada 15 dan 7 untuk range value-nya. Dan ini juga untuk sensitivity report-nya. Dari data yang kita temukan tadi dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa ini menggunakan objective function-nya yang udah ini, kita temukan keuntungan masing-masing kain dengan keuntungan kain A itu sebesar 1.106.247, sedangkan untuk keuntungan dengan kain B itu adalah 1.275.49 rupiah. Dari situ kita dapat lihat maksimal keuntungan itu kita dapat dengan menggunakan kain B seperti itu, dengan menghasilkan 15 tas dan 7 masker. Kesimpulannya, maka nilai maksimum global dari fungsi X1 dan X2-nya adalah di 1.15,7 dengan nilai maksimumnya 1.275.49 rupiah. Dengan demikian keuntungan maksimum adalah 1.275.49 rupiah dengan memproduksi 15 tas dan 7 masker menggunakan KNB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.